saya sempat melihat beberapa sosok makhluk ya. Satu dari jenis binatang, yang keduanya dari makhluk yang astral ya. nah ya seperti itu. Tapi yang masuk asal itu banyak banget ya. Yang saya lihat yang saya fokus tuh yang ada jabrik ini ya. Nah, Yang ada jabrik gitu ya. Yang saya fokuskan. Nah. Satu terus ada juga yang dari saya lihat binatang itu macam putih sama macam sing kuning. Oh, Itu iya. gak ngerti itu siapa. Oke, tadi sosok makhluk yang saya lihat ya belum di ini ya jawab juga ya. Yang tadi sosok makhluk yang jenggotnya rada panjang itu, yang saya lihat hanya itu, Nah, yang saya fokuskan gitu maksudnya. Kalau yang lain itu banyak, itu siapa ya bro? Ada yang ingin saya tanyakan juga untuk masalah prasejarah, mungkin bukan hanya di tempat ini aja ya, mungkin Iya. di tempat manapun khususnya Indonesia. ya. Untuk pesan-pesan Mbak Warsito sendiri buat teman-teman GM, siapa tahu ada. Ya, sambil ngobrol sambil ngopi mendoan ya, tapi kopi norana ya mas aku monggo di sambil ya mau dikesakan aja malah panasnya main banget Tapi ada. asri nanti. Ini bisa dikatakan pendopo kan ya? Pendopo. Cara aku pendopo ya. Ya Tapi ini belakangnya mau apa ya ceritanya? Ya pada bae cuma cara gue bahasanya sing gue Beda lah ya? iya. bahasan apa kono Apa ya? beliau mangu apa ya Balik mangu. iya Balai Mangun kok. Balai pendopo. maksudnya balai mangu itu ini tempat untuk melihat situasi sekitar termangu sambil merenung, tempat merenung, terus tempat ya untuk gendu-gendu rasa kalau orang Jawa bilang gitu ya, untuk obrolan santai apa sih namanya Palembang. Kalau mungkin untuk bahasa saat ini mungkin pendopo ya. Ya untuk saat ini ya pendopo, yang lebih orang lebih cenderung lebih mengenal pendopo. Pendopo. Ternyata ada bahasa lainnya. Aku ini Griomangu. Palembang. Oh, Balai Mangu. Dan ini juga dari ini ya, dari Ya ini Jati. asli, masih asli Jati, semuanya masih asli, jadi belum pernah dirubah satupun. Dari tiangnya, terus itu rengnya, semua Jati. Reng, usuk, semuanya ini. Dari full bangunan ini sendiri ya. Ya, Jati kabel berarti barangnya. betul. Cuman kalau eper-eperan ini tambahan, belum lama. Apa namanya tambahan? Enggak semua Jati, ada keramiknya ini. Ada keramiknya. Kalau eperan-eperan ini tambahan, kalau dulu cuma sampai batas tembok aja. Sebenarnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Mbak. Yaitu yang tadi sempat kita atau sempat membicarakan ya. Yang pertama itu salah satunya dari apa itu ya? Karangbolong bahkan seperti sini bahkan itu beliau yang ngasih nama. Ya, Itu betulkah itu? Berarti Iya. harus melalang buana menggiora ya? betul. Itu udah melalang buana. Maksudnya begini, sepanjang yang saya tahu, kalau yang belum tahu masih banyak. Jadi sepanjang yang saya tahu dan saya ketahui dari pesisir selatan dari Karangbolong, Ayah, Cetis, terus ke sini lagi Pasuruan apa ya? Pabubugan, Utara Payung Wetan, ya kan? Iya. Oh, Ada Sidayu, sampai Sidayu juga. Sedayu, ada Jepara Kulon, Jepara Wetan, Adiraja sampai Adipala, itu masih sampai ujung Cilacap sana, Oh, Daya Luhur, beliau yang ngasih nama. ya. Gitu. Jadi ada sejarahnya Adipala itu kenapa namanya Adipala, terus kenapa kok ada Jepara Wetan, kenapa ada Jepara Kulon, itu ada riwayatnya sebenarnya. Kalau mungkin bisa dikatakan apa namanya sejarah yang terlupakan bisa, cuma karena sejarahnya itu tidak ada literaturnya, tidak ada maksudnya bukti seperti tercatat gitu ya. Ini semua dari pembicaraan ketok tular atau dari luwut lewat mulut dari para sesepuh-sesepuh dulu diceritakan kembali kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi ada sejarahnya Adipala, kenapa kok Adipala? Ada Jepara Wetan, kenapa kok jadi Jepara Wetan sama Jepara Kulon? Itu ada sejarah yang luar biasa.
Dan kenapa beliau tuh terakhir berada di daerah salah satu desa Pekuncen? Pekuncen. Ya, Pekuncen. Itu Jadi- kenapa berhenti di sini? Kan beliau selama ini kan apa namanya, selama perjuangan beliau kan ada tentunya dekat dengan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ditunjukkan tempat di mana untuk beliau menetap seperti itu. Sebenarnya dulu mesanggerahnya bulan di sini, di pesanggrahan itu. Berarti ada petilasannya ya pesanggrahannya? Ada itu di makom pesanggrahan. Oh Ada. yang di sebelah guru ya? Ya, sebelah, kalau dari sini sebelah kiri jalan, kalau dari arah timur itu sebelah kanan. Nah, terus ini dulu sebenarnya kalau sejarah yang dari MLM ya, atau mulut lewat mulut, yang dari turun temurun, dulu ini kerajaannya yang menguasai Banaspati. Api berarti ya? Ya. Termasuk wilayah ini ditaklukkan. Jadi beliau mesanggerah di sana, ditaklukannya seperti ini, akhirnya Banaspatinya ikut. Ya, beliau jadi tempat beliau di sini seperti ini. Berarti sempat bertarung juga sama Banaspati. Betul. Wow. Nah, jadi kalau Banaspatinya sendiri akhirnya masuk Islam. Oke. Nah, gitu. Jadi, kalau menurut sejarah dari mulut ke mulut ya, gitu. Sama seperti juga dengan kenapa ada Adipala, kenapa ada Jepara Wetan, kenapa ada Jepara Kulon. Gitu. Jadi waktu beliau memerintah di sini, di sana itu ada semacam ya kerajaan kecil lah ya, kerajaan kecil. Penguasanya itu Adigang, Adigung, Adiguno, jadi Gedendas. Adigang apa? Nah, maksudnya ujub, ria, takabur, sombong. Hmm. Nah, terus gede, terus sewenang-wenang, seperti itu. Nah, makanya dinamakan Adi itu besar, kalau bahasa Jawa Adi itu besar, Polo itu kepala, jadi besar kepala, gitu. Adigang, Sombong. Adigung, Adiguno. Adigung. Betul. Akhirnya Digdaya Sekti Mandraguna kalau dalam Itu sejarah. apa itu? Jadi kalau zaman dulu itu kesektiannya itu tingkat tinggi, menguasai ilmu karang. Kalau yang saya tahu ini Ya, ya, ilmu karang itu apa tuh? jadi kalau dulu itu sudah nggak mempan dia bapain. Terus juga punya rawa rontek Si Mbah yang Bukan. ini. Oh bukan. yang Adipala ini. Oh yang Adipala. Iya, Oke, berarti itu ada makomnya ya? Atau petilasan? nah mungkin petilasan ya, tapi saya nggak tahu. Lah, akhirnya karena kesombongannya, makanya beliau mengingatkan ke sana, diingatkan. Oh diingatkan sama Iya, kanjeng. beliau, tapi karena nggak mau, akhirnya terjadilah perkelahian atau pertempuran, yang mana kebetulan para punggawa-punggawa beliau tidak mampu. Akhirnya beliau sendiri yang turun tangan. Kejadiannya itu pertempurannya juga, pertarungannya juga lumayan, nggak sebentar. Itu kurang lebih ada 40 hari 40 malam Wow. pertarungannya itu, sampai akhirnya beliau mengeluarkan satu pusaka dan akhirnya dibelah jadi dua. Apanya tuh? Yang Adipala itu dipotong jadi dua, yang satu dimakamkan di sebelah di Oh si makhluknya itu ya ya? ini rajanya ini. Iya rajanya itu ya? Raja kecil itu dipotong jadi dua, yang satu dimakamkan atau dikubur di sebelah barat, yang satu di sebelah timur. Nah, jadi ada nyebrang kali kalau nggak salah dulu, kalau nggak salah ya. Makanya namanya jadi ketelah jadi Jepara Wetan sama Jepara Kulon sama Jepara Wetan. Oh, Ya, itu kepala sejarah kulon, kepalanya. Jepara Kulon badannya, Oh, badannya Jepara sebelah Wetan kanan. kepala. Kalau tidak salah sejarahnya seperti itu. Makanya ada Jepara Wetan sama Jepara Kulon. Itu makanya ada Adipala, terus di sini ada Adigang.
Adiraja emang dua kerajaan yang lumayan besar gitu. Oh, yang tadi Adiraja. Adigen Adigung itu ya? Iya. Oke. Gitu. Berasal dari sana, jadi pusatnya di Adiraja, cuman itunya ada di Adipala. Adipala itu adi itu besar, pala itu kepala, besar kepala. Bukan kepala besar ya, jadi besar kepala. Besar kepala. Gitu. Jadi sebenarnya beliau hanya mengingatkan supaya jangan sombong, jangan itu dalam hidup dia. Karena nggak mau diingatkan, akhirnya terjadi lagi. Berarti dia apa? Dia potong cuma salah satu pusakanya. Ya, betul. Dan ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga ya. Jadi saya sempat melihat beberapa sosok makhluk ya. Satu dari jenis binatang, yang keduanya dari makhluk yang Astral ya. nah ya seperti itu. Tapi yang masuk asal itu banyak banget ya. Yang saya lihat yang saya fokus tuh yang ada jabrik ini, Nah, yang ada jabrik itunya, yang saya fokuskan. Itu satu, terus ada juga yang dari saya lihat itu binatang itu macam putih sama macam sing kuning. Oh, Itu iya. gak ngerti itu siapa. ah, Nah itu siapa ya kira-kira Mbak? jadi begini, kalau untuk termasuk Tapi itu benar ada ya di sini ya? ada sebenarnya, cuma secara goibnya itu ada. Kalau ditohirkan nanti ya pada takut semua. Ya. Gitu. Kalau untuk yang di dalam memang ada dua, betul. Ada satu, dua. Ya orang Jawa sebutnya macan. Yang satu berasal dari Kalimantan. Yang Ya. satu emang punya beliau sendiri. Kalau yang dari Kalimantan itu dia ngikutin gimana lawan. Kalau tapi kalau yang satunya lagi sebenarnya sama, cuman yang Kalimantan ini yang tidak sembarang orang bisa menaklukkan. Maksudnya termasuk singgalak, Ya. termasuk singgalak. Jadi dia hanya manut miturut sama beliau Yang sendiri, sama yang sebelahnya itu Kiopati gitu. Karena beliau yang dipercaya untuk mengurus segala semua bentuk dari peliharaan beliau, tunggangan beliau sampai pusakanya beliau gitu. Tapi saya kurang tahu, kurang paham ya untuk yang mana yang dari Kalimantan, untuk yang kuning atau yang putih gitu, saya nggak tahu. Tapi intinya emang ada dua di dalam. Yang tadi saya lihat nih, makanya saya tanyakan ini siapa aja, belum sempat kenalan juga ada dia ada di PW begitu dia. Yang gitu ya, kalau yang satu tuh di Cilanai nanti itu satu tuh Cilanai, satu PW Cilanai. Ya kalau lihat situasinya sebenarnya ada beberapa ya, dibagi 3 bagian. Ini ada beberapa tempat, ada 3 bagian. Di depan sana ujung dulu ada gerbangnya, gapuronnya tuh bentuknya lengkung sama kayak lengkungan masjid, kayak lengkungan makom juga, sama itu penjaga. Di sana ada yang jaga tapi wujudnya pocong. Pocong Ya. di depan itu. Depan sebelah kiri pas di lampu itu. Nah, kalau untuk yang di sumur ini dia kumbang. Ada kumbang Ya. hitam. Nah, kalau yang wilayah sekitar sini ini kembang asem. Ya. Gitu. Jadi ada 3, 1, 2 itu termasuk juga jaga gerbang. Terus yang di sini, kalau yang di dalam sendiri itu punyanya dulu sendiri. Oke, tadi sosok makhluk yang saya lihat ya belum di ini ya jawab juga ya. Yang tadi sosok makhluk yang janggutnya rada panjang itu, yang saya lihat hanya itu, Nah, yang saya fokuskan gitu maksudnya. Kalau yang lain itu banyak, itu siapa ya beliau? saya juga kurang begitu paham, karena kalau untuk beliau sendiri ya sangat jarang sekali untuk apa, kalau orang menampakkan, sangat jarang sekali, Sangat jarang, ya? hampir bisa dihitung dengan hitungan jari. Tapi kemungkinan beliau masih salah satu putra putri beliau, dan diantaranya kemungkinan yang menjadi panglima perangnya juga. Ya, Panglima gagal perang ya. beliau, ya. Gagal. Ada panglima perang beliau. Kalau tidak salah Iya. ini ya,
di antara dua, antara Wirapraja, Eyang Wirapraja sama Eyang Mangku Kencono, antara dua itu. Tapi dia Panglima Perang, Senopati ya. Senopati. Iya, Senopati yang yes, Punjolinga Papak Apa itu? Linuwih itu kesaktiannya oh. Linuwih. Jadi kesaktiannya itu kalau zaman dulu ya udah luar biasa lah, Oh, tingkat tinggi ya. katanya tinggi gitu ya. Ya, singkatnya tinggi, cuman memang waktu sama beliau bertarung dengan Adipala itu belum mampu untuk itu, makanya beliau yang turun tangan langsung. Jadi memang ada seperti itu. Kalau tidak salah itu. Tapi ada bupatinya ya? Aneh. Padahal ini tengah apa? Siang. Tengah hari bolong. Tengah hari bolong, mataharinya lagi di ubun-ubun. Iya. Kenapa adem itu maksudnya? Biasanya kepala cemeter ya? Iya. Kalau sepengetahuan saya, tempat itu gimana yang menempati, seperti itu. Jadi berkah yang jelas, yang pertama, yang utama adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya karena rahmat Allah sudah turun, beliau ada karomah tersendiri, mungkin karomah tersendiri seperti itu, punya maunasah tersendiri. Jadi siapapun yang berkunjung ke sini, bersilaturahmi ke sini, berziarah ke sini, insya Allah rata-rata betah. Iya. Kecuali ada niatan-niatan negatif. Kalau ada niatan negatif, saya jamin nggak nyampe sehari semalam. Gelato ya? Ya, seperti itu. Sepanjang yang saya ketahui ya. Jadi tinggal niatnya mau bagaimana aja, ziarah mau ngapain. Inti ziarah adalah berkirim salam, berkirim doa. Intinya seperti itu. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan memohon kepada makhluk yang besar. Makanya beliau paling tidak suka dan paling tidak terima kalau datang ke sini hanya untuk meminta-minta kepada beliau, karena beliau bukan Cukup lah. yang berpuasa. Beliau juga tetap hamba Allah, makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling kita hanya meminta kepada Allah dengan keutamaan beliau, dengan keutamaan beliau sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, juga sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Ya, dari berkah karomah amal soleh beliau, ya, disitulah kita memohon kepada Allah. Itu seperti itu. Jadi bukan memohon kepada beliau itu yang salah kaprah, yang salah, sangat salah, dan beliau paling tidak suka. Itu dari kanjeng itu sendiri. Iya, itu Bupati. ya. Jadi intinya siapapun yang ziarah silahkan boleh, tapi kalau meminta kepada beliau, saya yakin beliau tidak akan terima. Pernah ada kejadian meminta yang aneh-aneh, hal-hal yang pada beliau akhirnya keluar dari sini dengan lari terpirit-pirit sampai keluar sana jadi gila. Oh, Seperti itu. udah pernah kejadian ya? Iya, jadi makanya untuk ziarah aja kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi kita berkirim dengan keutamaan beliau, dengan amal soleh beliau, kita mohon kepada Allah semoga kita semua bisa mendapatkan barokah ilmu dan amal soleh. Seperti itu. Jadi bukan meminta kepada beliau ya, Iya. itu yang jangan sampai disalah pahami. Itu inti maksud saya. Ada yang ingin saya tanyakan juga Boleh. untuk masalah prasejarah, mungkin bukan hanya di tempat ini aja ya, mungkin Ya. di tempat manapun khususnya Indonesia. Ya, Untuk pesan-pesan Mbah Warsi itu sendiri buat teman-teman GM, siapa tahu ada atau namanya prasejarah, apakah kita betul-betul menjaganya, harus kita apa? jadi begini. Kalau kata Presiden pertama Republik Indonesia kita sendiri itu Bapak Insinyur Soekarno, jadi jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah, Ya. karena
kita lahir juga dari sejarah Betul. seperti itu. Jadi dengan adanya ini kita patut untuk memperingati atau menggali apa perjuangan beliau dimanapun juga yang namanya sejarah, mempelajari menggali pengalaman-pengalaman dari sejarah-sejarah, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana syiar beliau, bagaimana di tempat manapun. Nah, di situ perlu kita, kalau orang Jawa bilang uri-uri ya, kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara supaya jangan sampai terjamah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Satu itu utamanya, terus kita bisa ngetut luri itu mengikuti jejak beliau yang untuk memperjuangkan, mempertahankan supaya kemerdekaan bernegara, bermasyarakat bebas dari penjajahan seperti itu. Oke guys, untuk masalah ke Kavro dengan Mbak Faros ini mungkin cukup ya, karena memang banyak banget yang namanya prasejarah di Indonesia itu sendiri. Bahkan di sini pun sangat luar biasa, banyak sekali ya. Tidak untuk jelaskan satu hari 2 hari itu nggak akan cukup guys. Itu nggak akan cukup. Mungkin udah jadi. Terima kasih banyak buat Mbak Faros. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut mensupport pastinya. Terima kasih banyak buat kalau orang lagi di tempat, bukan asal luputku, aku anak pintu di rumah purane. Mungkin udah aja, saya Navigator, selanjutnya main J.